buka presentasi ini dengan doa. Saya mohon kepada kesediaan untuk MAP. Bapak Ibu, mari kita bersama dalam doa. Segala puji syukur dan panjatkan kepada Bapa di surga dan yang kasih atas berkat-Nya. Kami doa untuk rancangan saudara-saudara kami yang berkenan. Ya Roh Kudus yang menyertai dan memberkati acara ini, sehingga acara ini berjalan dengan baik dan Allah sampai dan kepercayaan pada senantiasa menyertai setiap kita. Inilah doa kami Bapa dan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih MAP. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena nanti kita kan 3 sesi ya, dalam 3 kerja. Jadi untuk security-nya saya serahkan nanti di pergantian sesi saja supaya mempersingkat waktu. Ini langsung saya bukakan Bapak Ibu, ini adalah pembahasan pemahaman dan pengalaman beberapa budaya positif. Tapi mau saya penggal dulu ya Bapak Ibu ya, ini masih pembahasan pemahaman saja. Pengalaman dan penerapan sudah saya mulai, tetapi belum saya evaluasi. Jadi saya belum berani menjelaskan. Sudah saya mulai melakukan di kelas, tetapi belum saya evaluasi, belum saya analisis. Jadi saya belum berani menjelaskan kepada ibu semuanya. Jadi yang saya jelaskan ini hanya pemahaman saya setelah mempelajari modul 4 modul dalam satu tahun. Nah, ini adalah konsep utama yang saya pelajari di modul 1 pakai 1. Jadi 1 itu ada 1 sampai 1-4. Nah, di modul 1-4 itu ada budaya positif. Nah, di budaya positif ini nanti konsep utamanya ada 7. Jadi yang saya jelaskan nanti ada 7 poin. Ya, 7 poin saya usahakan 1 poin 1 slide, ini lebih cepat. Yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kecerdasan manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada juga posisi kontrol atau resolusi, ya, kemudian ada kesepakatan kelas, lalu yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Dari 7 poin ini saya rasa pasti ada hal yang baru yang Bapak Ibu baru dengar, sama saya juga baru dengar. Nah, inilah saatnya saya setelah mendengar, setelah mempelajari, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu supaya kedepannya ada kesempatan, harapan kami ada kesempatan untuk Bapak Ibu guru join di angkatan guru penggerak angkatan selanjutnya. Bapak Ibu yang juga seperti kami yang belum tahu apa-apa, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 7 poin. Poin yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini untuk siapa? Ini pasti untuk kita, ya, karena kita sebagai motor dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru kita sudah akrab lah ya dengan gambar ini. Mau bagaimanapun gambarnya, maknanya adalah senternya mobil belajar Pancasila dengan 6 dimensi. Dimensi apa Bapak Ibu? Yang pertama, katanya bagaimana sampai kepada 6 dimensi. Jadi 6 dimensi ini menjadi tolak ukur untuk pembelajaran paradigma baru. Tapi bagaimana mencapai ini? Bapak Ibu boleh lihat dulu di slide. Di sana katanya kalau kita rancang pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian diferensiasinya itu menyangkut tentang potensi murid, keunikan murid, lalu kita menghargai minat bakat murid terhadap pembelajaran itu, dan kita melakukannya, berarti kita sudah memiliki paradigma yang baru tentang pembelajaran. Jadi nggak usah dulu kita lakukan, ayo nak, kamu mau saya mau bentuk kamu menjadi pelajar Pancasila, tapi paradigma kita belum berubah. Nah, ciri-ciri yang sudah paradigmanya berubah pasti 3 poin ini, minimal 3 poin ini Bapak Ibu melekat di hati Bapak Ibu, melekat di hati kita. Kalau kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan potensi murid, kemarin saya juga sekitar 6 bulan yang lalu ada presentasi tentang potensi murid ya Bapak Ibu, tentang program murid itu, tentang apa kecerdasannya. Nah, kalau kita menghargai itu sudah pasti pembelajaran kita pasti disebut dengan paradigma. Nah, supaya apa kita lakukan 3 poin ini? Supaya kita baru mencapai murid yang kita sebut
Terlepas dari yang kita ada lakukan baik selama ini, tapi kita tidak tahu apa istilah. Atau terlepas dari kita yang kurang baik selama ini, kalau kita nggak berubah ya udah berarti kita gitu aja. Kan? Nah, ini ada disiplin positif. Disiplin positif. Kita pasti udah tahu apa itu disiplin. Kalau disiplin ya ini ya, karena disiplin dalam budaya Indonesia ya, anak kita di Indonesia. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu, saya membagikan seperti ini. Di sekolah kita kan ada peraturan di sekolah kita untuk guru dan untuk kita. Nah, ketika mereka mau kita disiplin, coba kita lihat dulu kata-kata berikut itu. Disiplin erat hubungannya dengan ketidaknyamanan. Kita mau refleksi diri dulu ya. Ketika sekolah buat peraturan, pasti kita nggak nyaman. Kenapa? Pertama pasti kita tertekan. Pasti tertekan. Ujung-ujungnya kita pasti bersungguh-sungguh. Nah itu kita. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Nah ada juga ketidaknyamanannya di pihak sekolah yang padahal mereka yang buat peraturan. Kenapa? Karena mau tak mau pasti mereka sifatnya memaksa. Nah kalau mereka memaksa, kita tertekan, kita ikuti, pasti terjadi disiplin. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga untuk kita dengan murid. Kamu harus berkata keras. Kamu nggak boleh terangkat. Kamu nggak boleh berpakaian yang tidak sopan. Nah itu kan dari kita. Kita paksakan murid. Nah, ketika dia melakukan sesuai dengan kehendak kita, pasti dia tertekan. Nah kalau pakai baju begini nggak begini, kenapa? Kalau terlambat kenapa? Tapi dia nggak berani dengan kita. Nah, berarti memang muncul ketidaknyamanan itu. Kita tidak nyaman, murid pun tidak nyaman. Itulah yang kita yang ternyata tersirat dalam kata disiplin ini. Tapi kan kita dulu, nah ini kita kan pendidik, kita nggak mau lah bahwasanya murid kita itu merasa tertekan. Padahal kita mau kan mereka disiplin untuk hidup mereka sebenarnya. Tapi konteksnya kita paksa mereka, kita paksa mereka. Untuk apa? Ujung-ujungnya kalau kita menyerah pasti kita bilang kecuali kali aku nasihat tahu. Padahal kita benar. Nah, salah kan? Muncul ketidaknyamanan. Tapi seorang guru katanya tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri mereka dulu. Timbulkan dulu kesadarannya bahwasanya disiplin itu memang kebutuhanmu. Kita kan juga mendampingi mereka. Kita tinggal memantau mereka. Kita menjadi manajer mereka nantinya. Supaya apa? Supaya terjadi disiplin positif itu. Nah, jadi disiplin positif itu memang sudah muncul dari dirinya sendiri. Kita tinggal dampingi mereka. Kalau mereka salah, arahkan. Bukan dihukum, bukan disanksikan. Nah, begitu dia. Itu dia makna perbedaan disiplin yang kita kenal selama ini dengan disiplin positif. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau kita refleksikan diri kita sendiri lagi supaya kita lebih ke arah disiplin positif. Jangan hanya disiplin ya Bapak Ibu. Nah, konteks kita kan di sini murid dengan kita. Tapi bisa juga kita refleksikan anak kita di rumah dengan kita. Ya, mungkin susah dapatnya atau bukan di kelas jadi susah terimanya. Ya udah kita terapkan aja sama anak kita. Jangan anak kita di rumah patuh, tapi di luar dia tidak patuh. Kenapa tidak ada disiplin positif ini? Kita hanya bilang nggak boleh pulang malam-malam. Makan harus habis. Nah, ketika dia makan di luar ada mamanya nasi buang. Nah itu tidak disiplin positif. Jadi kesadarannya itu kita tanamkan kesadarannya itu kita sembuhkan. Ya, Bapak Ibu. Lanjut ini yang poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini saya pelajari di modul juga, tapi sebelumnya sudah saya pelajari di William Glasser. Ya, Bapak Ibu, di William Glasser itu kan katanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah ini dia. Nah ini dia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau yang di atas bertahan hidup, ya itu sudah pasti ada dasar, makan, itu udah butuh kita. Termasuk murid-murid kita, kan manusia, kita manusia, murid kita juga manusia. Supaya kita menyelaraskan dulu untuk diri kita, baru kita bisa merasa oh ternyata murid itu begini, karena aku begini, kan sama contohnya. Ya, kalau itu oke, kita sudah bisa terima. Kemudian kasih sayang.
mungkin kasih sayang dan rasa diterima ini mungkin kalau tadi bertahan hidup kan dari orang tuanya lah pastilah, dari orang tuanya mama papanya ini kan. Tapi kalau kasih sayang ini tidak 100% dari orang tuanya, tapi juga sudah masuk ke peran kita. Jadi kita ada murid-murid ini yang kurang kasih sayang dari mama, kita lengkapi. Sudah sejauh mana kita melengkapi ini. Padahal kita tahu anak itu kurang kasih sayang. Kita tahu, oh gimana dia ibunya dia kurang perhatian bapaknya itu. Tapi kita lepaskan. Karena kita selama ini belum ya kayak itu. Ada pun yang perhatian bahkan dekat intim akrab dengan murid itu, tapi supaya praktek ini kita kerjakan dengan memiliki itu sejarah supaya kita bisa ya. Lalu tentang penguasaan, kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu, kalau kita lihat kasus yang berantem, murid kita yang berantem, terus dia ganggu kawannya, terus jangan dulu kita bilang aja, kau ganggu teman, padahal dia tidak sengaja. Tanya dulu, kenapa kau ganggu dia? Kalau alasannya, ya apa-apa, mana berani dia sama aku kan hebat. Nah ini dia, pada dasarnya dia kurang kebutuhan dasar tentang penguasaan dia kurang, supaya kita tahu cari solusinya. Jadi nggak yang harus hukum. Kalau kita hukum dia malah kita kurang malu gitu, ya kan? Nah kemudian kalau kebutuhan tentang kebebasan, kalau misalkan kita kasih peraturan sama si anak, padahal dia ini bebas, apapun ceritanya dia tidak akan mengambil pokoknya. Nah daripada kita tarik peraturan kita yang membuat peraturan, tapi kita hapus, kan kita malu. Nah kita lihat dulu dia butuh bebasnya apa, supaya peraturan itu yang kita buat itu kita lakukan sama dia ngomongnya bagaimana. Jadi terlepas dari kata ngomong, ya pokoknya jangan langsung ngomong. Kita kenali dulu apa yang dia butuh. Lalu kesenangan ini yang paling sering lah kita. Semua orang, Bapak Ibu, semua laki-laki suami kita atau anak pelajar kita juga mungkin ada yang seperti itu. Tahu merokok itu merusak kesehatan. Merokok itu dia paham rokok itu bisa merusak, dan dia bahkan melihat banyak kasus bahwasanya rokok itu merusak kesehatannya. Tapi kenapa masih dihisap? Lalu karena dia senang, karena dia senang. Dia kebutuhan dasar untuk kesenangannya itu tidak terlawan. Atau kita lihat di kelas, kenapa kalau kemudian enak aja untuk lucu-lucuan. Kita harus tahu berarti ini anak kurang kebutuhan untuk kesenangannya ini kurang. Dia ke kaki kawannya, dia ke kaki kawannya, lalu kawannya dia dekat aku. Kenapa? Kalau dia keluar jadi lucu, jadi kan dia boram nih. Nah ini dia kekurangan kebutuhan kesenangan. Supaya kita mau senang-senang dulu. Tapi dengan cara kita balikan mungkinlah efek dari yang kotor. Jadi kita penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhannya dalam melakukan suatu tindakan. Ya, kita lanjut. Ini menurut yang berdasar tadi ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang motivasi perilaku manusia. Di sini memang saya dari tadi sebutkan manusia, tapi sebelumnya kan sudah saya katakan anggap manusia itu kan kita. Kemudian bisa kita tarik ke diri kita, tapi yang paling benar kita anggap manusia itu adalah murid kita, anak kita. Karena mereka objek. Kalaupun memang belum bisa, maka ke anak-anak kita di rumah, supaya dia kita belajar ini bisa kita terapkan di rumah, bisa kita terapkan di sekolah, kita terapkan di tempat kita kerja. Berarti kan kita manusia. Gitu. Ya. Nah, motivasinya kita lihat dulu pengertiannya. Katanya motivasi itu dorongan, Bapak Ibu, dorongan. Ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Ya, motivasi itu katanya dorongan. Kalau saya bilang dorongan itu harus tahu, Bapak Ibu. Niat banyak. Nah, tapi kita harus tahu dulu dorongannya dari mana. Berarti kan ada dua, dorongan dari dalam, dorongan dari luar. Kalau dorongan dari dalam berarti intrinsik. Kemudian kalau dorongan dari luar berarti ekstrinsik. Nah, ini motivasi perilaku ketika
menjadi orang kaya, kalau dia pekerjaan juga sukses dalam hal disiplin. Ya, nah, coba lihat siapa ini menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Kita ambil satu kasus anak, dia nggak pernah terlambat, dia selalu kerjakan PR, kemudian dia nggak mau ganggu kawannya, dia sopan, ramah dan menghormati kita. Pasti kita bilang anak itu disiplin, pasti lah ya. Padahal kita belum tahu kenapa dia seperti itu, belum tahu. Bisa jadi ini motivasinya. Aku nggak mau dihukum, makanya aku mau sama ibu. Aku nggak mau dihukum, makanya aku mau terlambat. Aku mau kerja KPR, makanya aku nggak mau dihukum, makanya aku kerja KPR. Ya, itu motivasi yang pertama. Seperti itu gambarnya. Kemudian yang kedua, kenapa anak itu disiplin mau mendapatkan ibadah? Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu di kelas. Siapa yang nilai 10, siapa yang nilai 100 dapat reward. Nah, dia belajar bisa-bisa. Kan kita jadikan reward. Kemudian siapa yang nggak pernah terlambat dalam bulan ini, nanti ibu kasih hadiah. Dia benar-benar nggak terlambat. Padahal motivasinya bukan dalam dia nggak terlambat dalam koridor ini. Nah, ini kesalahan kita. Yang selama ini kita lakukan ternyata saya pun tersadar di sini Bapak Ibu, ternyata reward itu nggak selamanya benar. Siapa yang 5 orang pukul pertama nanti nilainya plus 2. Saya paling sering Bapak Ibu. 5 orang pertama pukul pada saat ujian nilainya saya tambah 2. Saya paling sering. Ternyata salah. Dia pukul, benar semua loh pukul, tapi hanya gara-gara ini. Hanya gara-gara supaya dia mendapatkan imbalan atau pujian daripada orang lain. Oh, kamu hebat sekali, kamu disiplin aja, nggak pernah terlambat, baju rapi, kamu sopan. Nah, supaya dapat ini. Tapi ada motivasi yang seperti ini, karena dia menghargai nilai-nilai kebijakan dari dirinya sendiri. Aku nggak terlambat karena aku kan nggak suka itu terlambat. Bahkan dia mengejar secara, kamu lihat kali loh, kau suka kali loh terlambat. Dia kata nilai-nilai itu ada seperti itu. Dia nggak bisa tidur atau dia takut ke sekolah karena memang aduh itu belum siap nih. Karena nilai itu ada semua. Dia nggak bisa lambat-lambat, bahkan makanya pada cepat loh maaf, kalau dia terlambat. Nah, karena motivasi dia menghargai, aku nggak mau ya, aku nggak suka ya maaf jadi terlambat. Kalau kita kaji dari atas Bapak Ibu, intrinsik dan ekstrinsik, kemudian ini ada 3 motivasi yang saya paparkan. Saya mau tanya, menghindari ketidaknyamanan dan hubungan ini motivasi apa? Ekstrinsik lah ya, karena motivasinya dorongannya dari luar. Ya, iya motivasi ekstrinsik. Kalau yang kedua, ekstrinsik karena ada ini, ya karena ada ini, lalu dia melakukannya supaya ini. Kalau yang mana? Ekstrinsik lah ya, karena dia sudah muncul dari dirinya sendiri. Pernah nggak kita kaji dari murid kita ini? Pernah lah ya, mungkin pernah, tapi kita tidak menyadari bahwasanya itu ekstrinsik atau ekstrinsik, ya kan? Kita hanya tahu, ini baik-baik ini depan kita aja, di belakang kita menopolnya, kita nggak tahu bahwasanya itu motivasi ekstrinsik, ya kan? Nah, jadi itu untuk motivasinya supaya kita mengenali siswa lagi, ya pada saat mereka disiplin itu sudah nggak mereka, misalnya ini kita wali kelas semuanya, ini anak saya ini bagus apa, tapi benar nggak mereka sudah intrinsik seperti itu? Kalau ekstrinsik, mari kita ubah dia memiliki nilai-nilai kebijakan dirinya sendiri dan nilainya itu yang dia kembangkan untuk masa depannya. Supaya apa? Supaya dia tidak memiliki identitas yang gagal. Ada loh ternyata identitas yang gagal. Nah, identitas yang gagal itu kenapa? Itu tadi kan ada hukuman tadi dengan penghargaan. Kalau dia mempunyai motivasi karena ekstrinsik tadi, di belakang kita dia menopang.
dia di hubungan itu ada hal yang menyakitkan. Menyakitkan kenapa? Karena nggak nyaman tadi. Saya paksa dia. Itu menyakitkan nggak? Masalah. Bukan karena ketulusan. Kemudian si siswa itu tertekan. Nah, di depan kita oke, dia nurut, tapi di belakang kita dia nggak betul, nggak jelas. Gitu. Karena apa? Sudah nggak ada lagi kan? Oh, itu yang nggak buku kan nggak ada lagi. Itu kita jumpai. Makanya kan ada kadang-kadang murid kok diam aja kalian, ya bukan belajar begitu bu. Kalau sampai begitu kamu nggak boleh recok. Padahal sampai recok nih. Berarti kan ada hukuman dari guru yang sebelah yang kita tidak lakukan, sehingga tidak recok itu hanya tertanam pada guru itu. Bapak Ibu, pada dasarnya secara langsung kita mengajari dia berbohong. Lalu hukuman itu dalam hukuman itu terseret apa? Nah ini murid takut kan? Senang nggak kalau kita ditakuti? Senang nggak kalau murid takut sama kita? Enggak, saya tidak nyaman. Maksudnya gimana kalau pada saat mengajar mereka anggap saya kakak aja? Tapi ada yang senang bu, guru ada yang senang boleh kata. Ada yang senang ya bu. Yang nanti kita hadirkan dalam presentasi ini ya. Nah ini kan keuntungannya supaya menyebarkan ini. Jadi bukan saya sendiri nanti yang melakukan ini semua Bapak Ibu sudah paham, sudah menerima. Jadi bisa membandingkan dulu lah misalnya. Dengan secara motivasi intrinsik Bapak Ibu sendiri nanti baru melakukan yang terakhir. Oke? Lalu di hukuman itu katanya sifatnya bagaimana? Paksa. Bapak Ibu paksa, coba bayangkan. Kodrat nih, murid punya kodrat, saya punya kodrat. Menghargai kodrat murid, tapi kita paksa dia, berarti kita menjajah. Berarti tidak ada lagi merdeka. Identitasnya jadi jaga, konsep disiplinnya jadi jaga, nggak tertanam sama dia. Karena kita paksa. Setelah dia tamat, wow, aku sudah tamat, berarti ada lagi yang memaksa. Begitu. Nah, lalu ada apa lagi? Murid menyembunyikan kesalahannya. Nah ini. Pada saat kita lihat, dia kan disiplin. Pada saat kita tidak lihat, ternyata dia melakukan kesalahan, dia akan tutupi. Dia tutupi. Kenapa? Karena dia tidak mau dihukum. Jadi dia berbohong. Makanya secara langsung kita ajarin murid berbohong. Boleh lanjut Pak? Oke. Nah, secara langsung Bapak Ibu kita ajarin murid kita berbohong. Karena apa? Konsep hukum kan? Kita menghukum. Nah, siapa yang mau dihukum? Pasti nggak mau. Murid terdisiplin sekalipun kalau dia melakukan kesalahan di belakang kita, dia tidak akan jujur. Dia tidak akan kasih tahu kepada kita. Bu, dia melakukan kesalahan. Salah, nggak akan. Malah dia bilang ke teman-temannya, jangan kasih tahu sama bu ayah ya, kita bisa. Kalau kau kasih tahu, pasti. Kita ajarin. Ini untuk hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Pada saat kita hukum dia Bapak Ibu, itu membekas. Sama seperti saya. Waktu saya disuruh hafal undang-undang, di dua pasal, dan saya hanya bisa 4 pasal. Kemudian berdiri di depan, berarti saya dipukuli sampai sekarang membekas. Sampai mohon maaf kemudian meninggal saya nggak lagi. Membekas. Dan di murid kita ada. Hati-hati Pak. Jangan seperti itu. Jadi konsep menghukum itu ternyata menggagalkan konsep disiplin yang mau kita terapkan kepada. Nah, satu lagi tadi yang menggagalkan itu adalah penghargaan. Tidak efektif ternyata. Saya kasih reward. Supaya apa kita kasih reward? Kan supaya murid itu sesuai dengan keinginan
Dia akan fokus ke situ. Padahal ada kreativitasnya ini. Kalau kamu bisa dapat nilai 100 ujian besok, biasanya matematika ini kan bisa. Kalau kamu dapat nilai 100 besok, ya ini saya kasih kisi-kisi, kamu dapat nilai 100 besok, kamu akan saya kasih reward. Ternyata itu membagikan kreativitas. Kenapa Bapak Ibu? Nilai itu kan bukan untuk orang. Lalu dia apa ini kisi-kisi setengah mati sesuai dengan jalur kreativitas yang bisa. Padahal saat-saat dari kreativitas anak itu ada. Itu saya pelajari supaya sama-sama kita perbaiki. Lalu di penghargaan itu katanya ada menghukum dengan sistem ranking. Sama seperti saya tadi itu Bapak Ibu. 5 yang kumpul pertama dapat reward. 5 yang kumpul pertama akan saya jatuhkan namanya dibagi 5. Padahal menurut saya 40. Kenapa nggak 5 aja saya ajar? 35 lagi kurang tak suruh. Itu termasuk. Kenapa? Karena murid yang yang tidak masuk dalam ranking 10 besar, dia pasti pikir begini, pasti mereka lah itu. Ngapain aku capek-capek? Pasti mereka nih. Nanti kita mematikan karakternya. Lalu dia merasa seperti ini, oh nggak apa-apa, aku nggak ikut dalam 10 itu. Orang 30 lagi kayak itu, jadi apa orang tuanya? Kita juga sering ya Bapak Ibu. Ya aku terlambat loh acara semalam, tapi ada kawan kok bisa. Kalau sudah ada kawan, sudah hebat ya, sudah merasa nyaman, sudah terlambat aja. Nah murid itu seperti itu, kan kita belum masuk dulu, ya Bapak Ibu. Lalu ini lantas hak untuk menghargai dirinya. Kenapa? Karena dengan reward kita dia memaksakan dirinya seperti orang lain. Berarti kita sudah tidak menghargai progresi. Jadi jangan ya supaya kita supaya diri cerdas dalam menjanjikan reward kepadanya. Kita batasi. Ya. Nah, kalau kita kasih hukuman kemudian penghargaan, konsekuensi gagal. Tidak akan terjadi seumur hidupnya dia tidak akan disiplin. Tapi bisa jadi selama dia menginjakan hati di metode suku pakam ini dia disiplin. Tapi kedepannya belum tentu disiplin. Kenapa? Karena kita lagi konsili penghukum dan penghargaan. Padahal tujuan hidup siswa kita bukan sampai tamat dari SMA metode suku pakam sudah selesai. Nah, yang dinilai kan bagaimana? Menilai bagaimana? Oh ini nama metode suku. Salah, kalau tidak tahu lah, itu berarti di dalam apa? Ini itu hanya ada 2, kasih reward, kasih hukuman. Nah, bagaimana yang tidak gagal di sini? Berarti saya buat yang sukses lah ya Bapak Ibu. Sukses dalam arti disiplin pribadi tadi, bukan berarti sukses dia harus jadi tentara lah atau apa lah. Yang di sini konsep suksesnya itu dari 2 konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, konsekuensi sudah sering dengar ya. Konsekuensi hampir mirip dengan hukum, saya rasa. Tapi lebih positif. Nah, seperti ini, konsekuensi lebih positif dari menghukum. Tapi yang paling positif ternyata restitusi. Muncul hal baru ya Bapak Ibu. Ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi kan kalau di konsekuensi seperti ini, penguatannya jangka pendek. Konsekuensi misalnya begini ya Bapak Ibu, bedakan dengan menghukum. Kita panggil satu anak, kamu belum siap PR kan? Iya Bu, saya belum siap PR. Oke, kamu belajar. Tapi nanti jam istirahat kamu kerjakan PR. Kita nggak menghukum itu konsekuensi. Artinya kita tidak mengambil hak murid, itu konsekuensi. Dan biasanya konsekuensi ini sudah disepakati, walaupun kebanyakan dari kita. Jadi tetap ada si anak itu yang merasa tertekan, tapi sudah lebih positif daripada menghukum. Ya, nanti yang paling positif restitusi, tapi kita lihat perbedaannya. Lalu dalam konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan untuk Bapak Ibu capek kali. Satu anak setiap hari kita monitoring kan capek. Nah, nanti enaknya gimana dari restitusi supaya kita tidak monitoring anak itu setiap saat. Kalau satu hari satu yang murid yang kita hadapi 4 kelas 160 kan besar. Ya. Lalu katanya harus ada stimulus respon, harus ada yang begini. Nah, pastinya kita janji kita. Sampai ya Bapak Ibu ya.
Atau masih ingat kan yang keluarganya? Ayah harus ada yang seperti itu. Capek bapak ibu kan bergerak bersatu, iya kan? Itu kalau dia eksekusi, konsekuensi. Apakah sukses? Sukses, tapi capeknya sama kita. Pelaksanaannya sampai di kita, ya. Lalu katanya boleh menghormati peraturan, menghormati nggak menghormati, karena dia sadar konsekuensinya itu sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, nah lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika murid itu melakukan kesalahan, kamu tahu konsekuensinya? Tahu. Kalau itu terkait konsekuensinya, dia udah dikerjakan konsekuensinya, tapi dia nggak refleksi diri dia usaha. Jadi dia lebih banyak kadang-kadang murid dia usaha siap, aku apa konsekuensinya oke, tapi dia nggak meresapi salah, harusnya aku begini tadi harus. Dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, sehingga kedepannya bisa terjadi lagi. Tapi kalau direstitusi, nah ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol. Artinya murid sendiri yang mengontrol dirinya. Kita mendampingi aja. Nah, ini sebenarnya saya percepat. Kenapa kita membahas dulu restitusi? Ya. Nah ini konsep pendekatan restitusi. Restitusi yang kalian baru, Bapak Ibu restitusi, pengertiannya ada di sini. Supaya ingat dulu Bapak Ibu, restitusi adalah proses. Kalau saya lihat di kampus besar itu kan Bapak Ibu, restitusi artinya tagihan. Tagihan kan berarti tagihan itu kan ada rentang waktunya. Jadi bukan yang langsung instan. Nah, pada saat proses inilah kita dampingi dia. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Identitas mereka tetap ada, lalu mereka tidak rendah diri, mereka tidak mengklaim dirinya ya, aku masih salah-salah. Aku kan troublemaker, nggak bisa tahu sama mereka. Aku nggak bisa ungkapkan apapun karena aku selalu salah-salah. Begitu. Jadi dalam di restitusi ini nanti ada yang namanya segitiga restitusi di ending. Kita lihat bagaimana kasusnya nanti. Pasti mengenai dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, ini bukan kata saya tentang pengertiannya kata dari dosen. Bapak Ibu, saya sebenarnya sebelum untuk penggerak, saya sudah baca itu sendiri. Sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi maaf Bapak Ibu bahasa Inggris belum ada terjemahannya. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu. Sangat menyinggung kita. Semua yang kita kerjakan selama ini masih sangat buruk walaupun yang sekarang. Bapak Ibu dibaca nanti. Bahasa Inggris ya Bapak Ibu nanti kamu nanti sama bisa bagus kan? Kalau itu nah itu berbahagia. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri-cirinya ini bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Bukan kita ya Bapak Ibu, muridnya ya, muridnya. Lalu katanya memperbaiki hubungan. Jadi kita itu nggak ada yang walaupun murid itu berulang-ulang melakukan kesalahan, kita nggak ada yang namanya kesal sama dia, dan sama dia, atau murid itu jadi takut sama kita, atau mengklaim kita oh ini belum gila, ini tukang marah-marah nih, oh buaya itu tukang kasih nilai pelit, ada yang seperti itu. Ya. Lalu katanya tawaran mulai bukan paksaan. Kamu bisa? Nggak bisa, oke apa yang kamu bisa? Kamu terlambat lagi Bu, nah? Iya Bu, aku susah tadi bangun ini. Saya kasih waktu. Dalam 1 minggu nggak boleh setiap hari lagi. Usahakan 2 kali aja. Bisa? Nggak bisa. 1 kali bisa? Bisa. Nanti lambat laun dia. Ya. Kemudian katanya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah ini yang paling harus kita ilhami jadi seorang guru Bapak Ibu. Menuntut harus melihat ke dalam
Jadi fokus kepada karakter bukan tindakannya. Nah, jangan nanti si Niko pernah melawan sekali. Oh, yang Niko melawan sampai apa sih dia suka melawan? Gitu kan? Jadi karakternya jangan begitu. Oke, nah itu untuk restitusi. Berarti sudah ketemu lah ya Bapak Ibu ujung-ujungnya nanti restitusi ini kan ya. Karena kita sudah janjikan. Lalu perbedaannya ini Bapak Ibu, saya buat perbedaannya ya. Mudah-mudahan semakin lama lagi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu ada di tengah. Saya rasa selama ini kita melakukan konsekuensi dan hukuman. Ya, kalau yang sudah belajar di program guru penggerak, memang kita dituntut untuk restitusi. Kami sudah mulai Bapak Ibu, tetapi belum ada kasus dan kami harapkan tidak ada kasus kan? Masa sekolah mengharapkan mungkin ada kasus yang kita enggak. Jadi contoh kasusnya siswa tidak membuat PR. Ya, mari kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Hukum, ketika kita menghukum, kamu masih ada PR kan? Oke, kamu hormat bendera 1 jam pelajaran. Itu hukuman Bapak Ibu. Tapi ternyata kesalahannya setelah kita hukum dia menghormat bendera, kita tagih lagi PR-nya. Nah itu kita egois namanya. Kita tagih lagi loh PR-nya. Padahal solusinya kan mengukur PR kan. Kenapa harus menghormat bendera? Kenapa harus dikeluarkan? Kamu terlambat 20 menit berdiri di depan. Sudah? Kemudian kita mengajar. Catat. Kamu masih berdiri. Terus di rumah pas pulang kita bilang apa? Kau catat itu bagaimana? Ya, kita seperti itu Bapak. Itu hukum. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Kita marah-marah. Muridnya takut. Ini merusak hubungan antara guru dengan murid. Sudah? Tapi kalau konsekuensi, kamu nggak belajar PR ya? Enggak. Oke. Kamu ikut belajar, tapi nanti jam istirahat kerjakan. Nah itu konsekuensi. Tidak ada hukuman di sana. Itu konsekuensi. Memang murid itu dirugikan, tapi dirugikan dalam hal jam istirahatnya tadi. Karena kan untuk pembelajarannya hak dia. Jadi kita tidak batas, kita tidak tutup pembelajarannya. Nah itu konsekuensi. Bagaimana konteksnya? Gurunya tegas, tidak merugikan murid, lalu siswanya menghormati peraturan. Oke Bu, nanti aku jam istirahat, aku buat PR ku lalu pantas sama itu. Kan tujuan kita kan memang PR itu kasih. Ya, jadi jangan kira Bapak Ibu ngomongnya Muhammad bendera Bapak Ibu jangan lagi ya Bapak Ibunya. Lalu restitusi, katanya kalau dia tidak siap PR, tanya dulu kondisinya. Tanya dulu. Jangan, pokoknya mau kerjakan. Nah, kalau tidak kerjakan, maka terlambat kerjakan jadi 3 kali lipat. Padahal kalau kita tanya, karena dia nggak ngerti loh Bapak Ibu. Tapi kita suruh dia kerjakan 3 kali lipat. Nah itu hukum. Jadi restitusi ini tanya dulu, ya tanya dulu. Konteksnya bagaimana kita jadi terbuka. Mereka pun jadi menghormati dirinya, menghormati kita, dan mereka pun harus suka dengan kita. Jadi kita tahu masalahnya apa, solusinya. Ibu, Ada pertanyaan nih Bu, kayak ini siswa tidak membuat PR. Hukuman dia tidak membuat hukuman. Misalnya untuk menghormat bendera tidak, ya konsekuensinya juga tidak. Kita mau buat restitusi, tapi bagaimana kalau siswa itu setengah dari kelas itu? Bagaimana kita melaksanakannya Bu? Mohon Bu, tunjuknya. baik, thank you Bu Putra. Ya, nanti kita bahas itu di kesepakatan kelas. Ada kesepakatan nanti. Ya, berarti ada kasus ya. Oke, kita lihat dulu kasusnya. Lalu ada kesepakatan nanti. Di mana letak kesepakatan? Oke. Nah, ini posisi kontrol. Bapak Ibu, kan tadi harapan saya kita ke restitusi. Ya, harapan saya kita ke restitusi. Pada saat kita melakukan restitusi ini, Bapak Ibu, pada saat kita melakukan restitusi ini akan jadi apa kita? Akan apa yang kita alami? Akan apa peran kita? Nah, di posisi kontrol ini kan. Ya, jadi bukan berarti jadi kali kok jadi kita yang memakan sama murid, bukan. Posisi kita di sini. Coba lihat ini. Yang pertama kita boleh, jadi kalau itu boleh, kalau nggak boleh, tapi batasi. Dan harus kita tahu dasarnya itu apa. Lalu ada buat rasa bersalah, ada teman, ada mata, ada diri jaga
berdiri kalau di depan kelas sampai 2 jam. Pernah kan kita begitu? Pernah. Karena kita sudah tidak sabar lagi. Itu termasuk bagian dari restitusi. Membuat masalah-masalah. Sudah berapa kali di kelas ini belum hilang rasa yang begitu. Pernah. Begitulah caranya. Saya rasa Bapak Ibu juga pasti sama itu. Pastilah. Orang-orang yang kita dari sama kok. Iya kan? Lalu untuk teman juga. Sekali ini aja. Kalau enggak begitu, temanmu coba gitu lah. Kamu kan jangan apa teman kok. Pokoknya apa yang mereka ungkapkan jangan itu. Nah, kemudian memantau. Kau sudah terlambat berapa kali? Untuk manajer, ya. Coba lihat idealnya itu. Kalau kesalahanmu tahu dan tidak solusinya. Jadi kita cuma hanya dia, cuma hanya dia. Pengungkapan dari murid, solusi dari murid. Jadi kita manajernya ini idealnya supaya seperti itu. Jadi jangan yang terus, jangan yang terus itu membuat rasa besar. Jangan jadi teman terus gimana esensinya nanti bilang. Ya, Bapak Ibu supaya kita boleh gunakan 5 ini di satu-satu kondisi, tapi tetap kembali menjadi manajer. Karena kita pemimpin. Lalu naik di sini kita bahas tentang pertanyaan yang dibuka tadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sudah poin ke-6 dan sekarang kita saya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Kenapa namanya sekarang kesepakatan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau dulu peraturan kelas diharapkan jangan lagi kesepakatan aja. Kesepakatan kenapa? Kenapa ini? Nah ini. Kalau kita sepakat mampu mewujudkan suatu keyakinan dan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian lalu memotivasi secara intrinsik pasti ya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan kesepakatan mencapai keyakinan. Kalau kita sudah sama-sama sepakat, pasti keyakinan kita satu. Kan itu. Kalau kita sudah satu keyakinan, pasti keyakinan itu ya sama-sama menguntungkan. Nggak ada lagi yang dirugikan, nggak sampai lagi gurunya, nggak ada tekan lagi muridnya. Nah, untuk menjadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kan kalau peraturan itu ya peraturan metodis beda dengan peraturan alumni kerja atau mahasiswa. Nah, nanti dia capek. Peraturan metodis dia ikuti. Dia tidak jadi diri sendiri. Peraturan kampus dia ikuti. Jadi dia bilang peraturan kerja pada saat dia kerja dia tidak bisa diperjuangkan kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah ditembak. Ini bukan kata saya yang Bapak Ibu ini tetap di urusan tadi yang ini. Ya. Lalu bagaimana efisiensi kesepakatan kelas? Kalau pertanyaannya bukan tadi, terus kalau yang menjawab PR itu lebih dari separuh bagaimana? Berarti belum diciptakan kesepakatan kelas. Ya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini, Bapak Ibu, perlu dipahami bukan hanya untuk wali kelas. Bukan ini bukan untuk wali kelas. Tapi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas itu kelas Bapak
yang misalnya IPA 1 atau 10 jangan kita maksakan ini. Kesepakatan kelas itu jangan. Kita harus begini kok bisa begini di kelas 10 begitu saya buat, nggak boleh Bapak Ibu. Karena apapun ceritanya, kebutuhan kelas itu sudah pasti beda-beda. Ya, lalu katanya semua warga kelas harus ikut. Jadi bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat itu peraturan. Tapi kalau siswa itu kita tampung dari mereka itu sudah kesepakatan. Coba kalian dengar kata kawan kita, 1 tahun ini kita harus begini atau 1 semester ini kita begini. Setuju? Oh iya, mau setuju. Sepakat. Oke, kita masukkan ya. Saya masukkan poinnya ya. Tidak wajib mengerjakan PR. Jadi nggak ada kata tidak boleh ada kata dilarang. Karena orang-orang lebih abstrak tadi. Jadi kesannya ini lebih bersahabat sama murid. Begitu. Ya. Kemudian bagaimana kegiatannya? Bagaimana prosesnya? Yang pertama Bapak Ibu ini dokumentasi yang saya ambil. Kan kita punya tata krama. Kita ambil dulu tata kramanya, lalu kita diskusikan sama murid-murid. Ini tata kramanya paham nggak? Paham nggak sampai poin berapa? Banyak misalnya itu ada 40. Paham nggak? Paham semuanya. Kira-kira dari poin 1 sampai poin 40 yang mana yang cocok untuk kelas kita? Nah itu. Lalu kita rumuskan tata tertib itu menjadi kesepakatan kelas. Khusus kelas itu aja. Ya, karena kita persempit tadi. Ya, khusus kelas itu aja. Nah pada saat mereka mengungkapkan, maunya di kelas begini, maunya di kelas begini. Saya kasih sticky note kepada mereka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat kelas begitu, saya kasih sticky note. Jadi nggak usah ada namanya, supaya mereka jangan malu. Nanti dia tulis di sana, Bu, saya mau kalau mengajar ibu jangan cepat-cepat. Kan kesepakatan kelas itu bisa saja misalnya kan Bu Rini misalnya tidak wali kelas, berarti selama pembelajaran ekonomi dia nggak boleh cepat-cepat. Nah kemudian nanti kita sortir kira-kira yang mana untuk pembelajaran, yang mana untuk ketertiban, yang mana kita sortir semuanya itu. Baru kita rumuskan, kita pakai yang mana, kita rumuskan menjadi satu kalimat. Kalau misalnya mirip, kita satu poinkan aja. Nah, setelah oke, kita buat tulisannya menarik, lalu kita tempelkan di kelas. Nah, kan poinnya sedikit, jadi mereka akan tertanam, baca setiap hari, lihat setiap hari, mereka akan hafal, mereka tertanam, lalu itu terjadi. Tempelkan di kelas. Oh, di kelas 12 belum ada ya. Ibu, saya sudah bilang masih mau dengar. Lalu, nah ini kesepakatan contoh ya di kelas saya. Ini kesepakatan yang kami dapat. Untuk piket kelas yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk piket kelas itu menyapu dan papan tulis. Di sana nggak ada kata negatif, ya, atau tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, itu tidak boleh. Kemudian pakaian harus rapi, HP. Nah, jadi cara-caranya bukan seperti ini. Tidak dibolehkan membawa HP pada saat jam pelajaran. Nah, tapi kata-katanya HP wajib dikumpulkan dalam box atau kontainer. Jadi kata-katanya positif. Ya, lalu untuk tempat duduk diwajibkan duduk sesuai dengan duduk. Nah, itu kan kata-kata positif. Ya, kemudian jam kos itu maksudnya jam kosong. Saya pun baru tahu dari mereka, nah itulah kreativitas mereka waktu itu. Jam kos tapi kalau saya tidak tahu jam
kita perbaiki dulu. Ketika satu orang murid melakukan kesalahan, jangan langsung bilang, ini emang kau jangan. Ya nggak apa-apa. Saya pun nggak masalah, mereka pun nggak masalah. Kita perbaiki dulu identitasnya, Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti pasti dia jujur. Oh berarti ini bisa ada yang salah. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa salahmu? Iya Bu, tapi aku buat begini. Nah, baru dia ungkapkan jujur. Aku buat begitu untuk membela diri dulu. Nah, ini pasti banyak kasus yang kita jumpai Bapak Ibu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Kan kemarin ada peraturan, kemarin kan kita ada kesepakatan. Kenapa kau lakukan? Nah, inilah yang mau kita terapkan dalam penanganan murid. Saya senang sekali di sini ada guru BK kita, ya Bapak Ibu. Walaupun sedikit banyak memang saya melihat karena orang kita juga bersamaan. Karena sedikit banyak memang saya melihat Bu Nisa itu sudah lebih banyak sabarnya daripada marah-marah. Kalau dulu masih banyak marah-marah nggak berani. Dan Bu Nisa ya memang kalau sekarang sudah begitu ya. Saya melihat memang dan kalau ada pemurid itu dia tidak saya senang. Jadi dan ini saya rasa makin menerima ini Bu Nisa makin memahami bahwasanya ternyata aku sudah lakukan restitusi. Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu sudah lakukan restitusi dalam penanganan
kalimat yang terakhir, menstabilkan identitas. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Ya, Bapak Ibu, seperti itulah saya. Kita lanjut dulu ya, kita lihat di mana letak posisi segini. Saya mau tanya kepada kalian, dalam kejadian ini apakah contoh kesalahan yang tidak disengaja? Iya, tidak sengaja itu. Iya, Bu, saya tidak sengaja itu. Ya, yang benar, itu kesalahan yang tidak disengaja. Lantas dalam kejadian ini, apa contoh kesalahan yang disengaja? Saya sudah mengikuti waktu. Saya sudah menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Baiklah, terima kasih Stefanus, terima kasih Emma. Nah, itu proses memvalidasikan kesalahan, Bapak Ibu. Mereka sendiri loh yang menentukan. Tapi bisa tidak, maksudnya bagaimana cara kita mengaji mereka? Aku ini bersalah. Tapi sadarkan dulu dia, memang sengaja nggak? Memang dia unsur sengaja nggak? Memang unsur mau buat ribetnya? Kalau dia tidak sengaja, Bapak Ibu jangan sendiri lah. Kan nggak sengaja. Ya. Nah, jadi dua poin sudah dilakukan dalam konteks ini. Kita baru habis itu kan katanya menanyakan kegiatan kelas. Nah, di sini kita akan sinkretisasi mereka. Dia mereka sendiri yang selesaikan. Tapi kita pantau dan dampingi. Mereka selesaikan sendiri. Bisa, Bapak Ibu. Kalau mereka bisa menghasilkan solusi, berarti kita berhasil. Karena kita hanya mendampingi, bukan dari kita, bukan membuktikan. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Kalian sudah mampu menganalisis permasalahan ini dan kalian sudah mengetahui masing-masing kesalahan kalian. Bolehkah saya bertanya sesuatu hal kepada kalian? Menurut kalian, apakah karena masalah ini besar-besarnya? Tidak, Bu. Kami minta maaf, Bu. Baik, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita menemukan solusi yang tepat dalam situasi seperti ini? Agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan dalam hal ini. Stefanus, kira-kira apa yang saat ini kamu inginkan? Saya hanya ingin usaha saya berlaku. Saya tidak ingin yang ada sejarah marah dan hukum saya sangat mendekat. Bagaimana caranya mereka? Bapak Ibu, kita tanya caranya ke siswa. Kalau kita yang selesaikan, ada kebutuhan masalah kita menjajah. Kita tanya sama dia. Nah, coba ini memang skenario Bapak Ibu. Tapi terjadi, supaya kita tahu, ya, menyelesaikan. Saya akan mencoba Stefanus ke rumahku dan saya akan mencoba menghentikannya dengan berdaya dan proses. Dan bagi catatan dan sobek akan saya catat dengan keras, kemudian meninggalkannya di buku catatan Stefanus. Terus bagaimana kalau ibu belajar sejarah marah saat melihat saya tidak baik? Saya sendiri akan menjadi
aja sih yang mana yang benar, yang mana yang salah dari tindakannya. Nggak semua dari awal sampai akhir kronologi kejadian itu tidak semua kesalahan itu, pasti ada pemicunya. Nah begitu. Lalu yang ketiga hanya buat kesepakatan. Gitu. Atau mungkin tadi kesepakatan sebelumnya kan kita ngomongin kenapa terjadi. Nah gitu. Lalu oke, saya rasa Bapak Ibu demikian acara saya hari ini dari saya. Sekian terima kasih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau masih ada yang mau dipertanyakan, boleh. Atau kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran ini atau mungkin informasi ini dari saya? Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, boleh Bapak Ibu. Bu Irma, Banyak masukannya yang bisa jadi kita lebih apa ya, lebih tahu lebih selama ini kita sudah menjadi sebenarnya dan oke, terima kasih Bu Irma. Mudah-mudahan semuanya ini tujuannya untuk kita menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita praktekkan apa yang baik yang sudah kita dapatkan. Kedepannya harapan saya juga Bapak Ibu mari bergabung menjadi guru penggerak anak selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam.